Halo Sobat Edukasi, saya Gabriel J. Febrian Sinurat ingin bertanya kepada Sobat Edukasi. Apakah Sobat merasa pelajaran sejarah di sekolah itu membosankan? Atau hanya hafalan tanggal, nama tokoh, dan peristiwa? Kalau iya, mungkin itu karena interaksi dalam pembelajaran sejarah belum berjalan secara maksimal. Nah, di video ini kita akan membahas bagaimana interaksi dalam pembelajaran sejarah di sekolah menengah bisa membuat pelajaran jadi lebih hidup, menyenangkan, dan pastinya bermakna. Interaksi antara guru dan siswa adalah kunci dalam membangun pemahaman yang mendalam terhadap sejarah. Kenapa? Karena sejarah bukan sekedar mengingat masa lalu, tapi juga memahami makna di balik sejarah atau di balik peristiwa dan mengaitkan dengan kehidupan masa kini. Interaksi yang baik dalam kelas sejarah, pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa, kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan ketiga, membuat siswa lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Salah satu cara efektif untuk membangun interaksi adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Metode ini mengajak siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil, saling berdiskusi, dan menyelesaikan tugas bersama. Beberapa contohnya, satu, model jigsaw, di mana model jigsaw ini tiap siswa menjadi ahli di satu topik, lalu mengajarkan satu sama lain. Kedua, START, STID, atau Student Team Achievement Division, yang menggabungkan kerja tim dan evaluasi. Dan metode ketiga yaitu Think, Pair, and Share, yang melatih siswa berpikir kritis, berdiskusi berdua, lalu berbagi di kelas. Sehingga siswa jadi lebih aktif, pemahamannya mereka lebih mendalam, dan suasana belajar jadi lebih seru. Selain itu, ada juga pendekatan yang namanya contextual teaching and learning, atau bisa disingkat CTL. Melalui pendekatan ini, guru mengaitkan sejarah dengan kehidupan nyata siswa. Contohnya, ketika membahas perjuangan kemerdekaan, guru bisa mengajak siswa membandingkan dengan perjuangan tokoh-tokoh masa kini. Dengan begitu, siswa merasa bahwa sejarah itu relevan, bukan sesuatu yang jauh dan asing. Interaksi yang efektif dalam pembelajaran sejarah juga bisa terjadi melalui pola dua arah dan multi arah, yaitu interaksi dua arah, seperti tanya jawab antar guru dan siswa bisa merangsang ingin tahu siswa, sementara interaksi multi arah seperti diskusi kelompok atau debat membantu siswa bertukar ide dan perspektif. Ini bukan hanya mengingat pemahaman, tapi juga membentuk karakter seperti menghargai pendapat orang lain dan berani menyampaikan gagasan sendiri. Beberapa sekolah bahkan sudah mulai menerapkan model seperti isomokaku, yaitu interaksi sosial dengan modifikasi perilaku. Model ini mendorong siswa untuk aktif berinteraksi dan memperkuat nilai-nilai sosial seperti tanggung jawab, kerjasama, dan empati. Selain itu, penggunaan studi kasus dan pembelajaran berbasis proyek juga sangat efektif. Siswa diajak untuk menyelidiki sesuatu, yaitu suatu peristiwa sejarah, menyusun laporan, dan mempresentasikan. Ini melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Di balik itu semua, ada satu peran penting yang nggak boleh dilupakan, yaitu guru sebagai fasilitator. Guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi, tapi menjadi pendamping yang membimbing siswa mencari dan memahami sendiri materi sejarah. Guru yang aktif membangun komunikasi, menciptakan suasana kelas yang nyaman, dan memberikan ruang kepada siswa untuk berekspresi. Itu akan membuat pembelajaran sejarah jadi jauh lebih hidup. Jadi, interaksi dalam pembelajaran sejarah bukan sekedar komunikasi biasa, tapi adalah jembatan penting untuk menjadikan sejarah lebih bermakna
menyenangkan, dan relevan. Dengan menggabungkan berbagai metode seperti kooperatif, konseptual, studi kasus, dan peran guru yang inspiratif, kita bisa menciptakan pembelajaran sejarah yang tidak hanya mengingat masa lalu, tapi juga membangun masa depan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikut. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.